Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Hari ini adalah Kamis, tanggal 14 bulan Juli tahun 2002. Kita baru saja menyelesaikan sembahyang pagi kita. Dan kita akan merenungkan pasal-pasal dari kitab Amsal. Kita sudah sampai kepada Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan perikop berikutnya, yaitu Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadap darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Oke. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tugas seorang ayah dan tugas seorang ibu adalah memberi didikan anaknya, sehingga anak ini taat kepada didikan dan dengar-dengaran kepada didikan itu. Karena memang itu tugasnya seorang ayah. Coba kita baca dalam Efesus. Dan ibu juga. Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang keenam. Satu Allah dan Bapa dari Maaf. Efesus pasalnya yang ke 6. Ayatnya yang ke-1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Okay. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan kalau di dalam Amsal tadi dikatakan, hai anak-anakku, dengarlah didikan ayahmu. Mereka mau mendengar kalau mereka sudah diajar taat dulu. Oleh karena itu adalah tugas daripada orang tua untuk tidak hanya membiarkan anaknya tumbuh sendiri tanpa ada didikan. Tugas seorang ayah untuk mendisiplin anaknya ketika dia ada tanda-tanda tumbuh bertingkah laku yang tidak beraturan. Maka dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Untuk supaya anak itu taat harus diajar ketaatan itu apa? Mulai dari yang kecil. Nah, sekarang di dalam dunia modern, di dunia liberal mengatakan ya biarkan anak itu tumbuh sendiri tanpa
Pendidikan tidak bisa begitu. Anak kecil itu otaknya seperti kertas putih. Tergantung siapa yang menulis pada kertas itu bunyi tulisannya. Kalau orang tuanya tidak menulisi dengan pendidikan dalam otaknya, nanti orang lain yang memberi. Dan kita tidak tahu nanti tumbuhnya apa. Kemarin itu saya telepon teman saya dari Amerika. Ada kejadian di mana anak kecil umur 1 tahun dan 3 tahun di pinggir jalan besar tidak ada yang memelihara. Jalan-jalan dia memaki-maki polisi tanpa sebab. Ini baru umur 1 tahun. Berarti mungkin dia telah mendengar setiap hari maki-makian itu ada dalam rumahnya. Dan biasanya anak-anak kulit hitam di Amerika itu bapaknya nggak ada. Karena wanita-wanitanya itu liar banyakan. Punya anak 5, ya laki-laki 5. Dan akhirnya laki-lakinya nggak ada. Dan akhirnya yang memelihara neneknya. Sehingga maka di komunitas orang kulit hitam di Amerika itu banyak sekali kasus-kasus moral pembunuhan lah, seks bebas lah, narkoba dan macam-macam karena tidak ada pendidikan. Berarti kalau gitu pendidikan itu penting sekali, maka dikatakan di sini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, untuk supaya anak itu bisa taat, harus ada yang mengajar ketaatan itu bagaimana. Dan diberi contoh. Karena haruslah demikian, ya memang harus demikian. Mereka lahir dalam satu keluarga, ada orang tuanya, ya harus taat kepada orang tua itu. Kalau enggak itu kacau nanti. Kacau di dalam pertumbuhannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagaimana mereka bisa menghormati ayahnya dan ibunya kalau mereka tidak dididik? Maka saya sayangkan pada waktu saya masih kecil dulu, di sekolah itu ada pendidikan budi pekerti. Harus bagaimana, itu ada pendidikan budi pekerti. Sekarang kan nggak ada. Sehingga anak-anak kita yang tumbuh ini menjadi liar. Masyarakat tidak beri pendidikan. Sekarang dengan medsos ini malah tidak karu-karuan apa yang muncul di sana. Tidak ada filter. Anak kita akan diberi masukan apa? Nah, kalau bukan orang tuanya yang orang Kristen yang memberikan didikan kepada mereka, mereka tidak tahu bagaimana untuk taat, mereka tidak tahu bagaimana untuk menghormat. Nah, ini adalah suatu perintah yang penting, menghormati orang tua itu. Penting gimana? Seperti yang nyata dari janji ini. Ada janjinya ternyata kalau menghormati orang tua itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini efeknya. Ketaatan kepada orang tua dengan didikan yang baik, dengan moral yang baik, tentunya akan menjauhkan dia dari jebakan-jebakan duniawi yang akhirnya membuat dia menderita. Tapi kalau orang ketaatan, diajar untuk menghormat itu, akhirnya dia akan menemukan bagaimana sehidup itu dan dia akan menemukan kebahagiaan itu. Dan di samping itu, Alkitab mengatakan supaya panjang umurmu di bumi. Nah, itu bagian anak. Dan kamu bapak-bapak, ini, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Bagaimana bapak membangkitkan amarahnya anak-anaknya? Kerjanya dimarahin saja. Bapak itu harus juga jadi sahabat bagi anaknya. Jadi teman bagi anaknya. Di samping dia menjadi figur otoritas yang harus dihormati dan harus ditaati. Sehingga anak merasa ada yang memperhatikan, ada yang melindungi. Dan ini akan bertumbuh menjadi
anak yang secara psikologi bertumbuh sehat. Karena dia tahu orang tuanya, bapaknya mengasihi dia, memberikan contoh lah. Kalau anaknya laki-laki yang memberi contoh kan ya bapaknya. Menjadi laki-laki yang benar itu gimana? Nah, kalau anaknya perempuan yang menjadi contoh, memberi contoh ya ibunya. Makanya dalam Amsal tadi dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dua-duanya dibutuhkan. Sosok pria dan sosok wanita di dalam rumah tangga itu dibutuhkan karena masing-masing mengkontribusikan pada perkembangan psikologi dan perkembangan moral dari anak-anak itu. Oleh karena itu orang tua tidak bisa cuci tangan terhadap pendidikan anaknya. Katakan selanjutnya, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Dibohongi, tidak diperdulikan pada waktu anaknya, umpamanya anaknya wisuda, ya. Dia menginginkan bapaknya ada di situ, bapaknya nggak datang, nggak hadir, itu menyakitkan hati anak. Saya katakan itu karena saya mengalami. Ketika hidup tanpa kehadiran bapak, kamu nggak bisa merasakan apa rasanya. Untunglah berkat Tuhan menolong Romo sehingga Romo bisa mengatasi rasa minder, rasa rendah diri, rasa takut, rasa itu pada waktu kecil. Nah itulah pentingnya bapak itu ada di sana, memberi arahan kepada anaknya, memberi petunjuk kepada anaknya, menegur kalau dia salah. Dan bahkan kalau perlu, dicubit kakinya kalau memang bandel. Dipukul boleh, tapi jangan sampai membuat sesuatu yang mencelakakan untuk kesehatannya. Paling pukul kaki lah, di kaki. Saya dulu kalau nenek saya, karena saya hidup dengan nenek dan kakek, kalau saya nakal, ya namanya anak kecil, ya ada nakalnya lah. Dipukul pakai kayu kaki saya, atau kalau enggak itu pakai apa itu lidi, dipukul kaki saya. Anak kecil udah takut digituin. Perlu itu, disiplin itu perlu, nggak bisa anak itu ditinggalkan begitu saja. Nah itulah perlunya ada orang tua itu. Perlunya orang tua memberi disiplin. Makanya dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka. Ini mendidik itu bukan hanya mulutnya saja. Memberi contoh, bapaknya juga bisa dipercaya kalau dia ngomong. Kalau nggak adanya kecewa, ya kamu harus sembahyang, tapi bapaknya sendiri tidak pernah sembahyang. Anak merasa tertipu, makin besar itu makin berpikir. Kamu harus ke gereja, diantaranya gereja ditinggal, tapi bapaknya tidak pernah ke gereja. Ini akan melukai hati anak, membuat anak itu jadi marah. Dan akhirnya yang rugi orang tuanya sendiri ketika anaknya itu bertumbuh secara tidak sehat. Karena apa? Salah pendidikannya. Makanya dikatakan dalam ayat ini, dalam Efesus 6 ayat 4 ini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran. Bapak juga harus bertugas untuk memberitahu, mengajar anaknya tentang imannya gimana, apa yang dipercayai, mengapa harus percaya, mengajak dia sembahyang, mengajak dia baca kitab suci. Dan nasihat Tuhan. Jadi bukan hanya ajaran saja, nasihat juga. Tingkah laku, cara bermoral. Ini tugasnya Bapak. Dan ini tugasnya Ibu. 1 ayat 8 sampai 19. Makanya kembali pada Amsal pasal 1 ayat 3 itu, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mengapa? Ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Apa? Orang diberi karangan bunga kalau apa? Mendapat penghormatan sesuatu. Diberi kalung bunga kalau apa? Ya kalau ada penghormatan. Nah kalau anak itu dididik secara benar oleh orang tuanya dan dia taat kepada pendidikan orang tuanya, maka kehormatan, kesuksesan,
kebahagiaan itu menanti dia. Yang dilambangkan sebagai karangan bunga dan kalung di leher itu, kalung bunga di leher itu. Nah, penerapan dari didikan di dalam rumah tangga itu adalah akhirnya ini ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Karena apa? Ketika anak kita sudah keluar dari rumah, sekolah, terutama di kota-kota besar, kita tidak tahu anak kita ini bergaul dengan siapa. Dan kita tidak tahu pengaruh apa yang akan muncul. Tetapi kalau anak ini di rumah sudah dididik sedemikian rupa, sehingga mempunyai kekokohan tekad untuk tidak meniru yang nakal, dia akan tidak akan mudah dibujuk. Karena sudah mulainya di rumah. Saya ingat waktu saya kecil, ya keluarga saya, kakek saya itu sangat konservatif ya. Agak anti barat. Dulu ada film barat, ada ciuman gitu kan. Itu saja sudah dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Wah, itu bar, itu mencium. Dan dulu zaman Roma kecil, kalau film di bioskop itu gambarnya ditaruh di becak. Itu ada orang tung diiklankan keliling kota pakai becak itu. Itu ada gambar laki-laki mencium perempuan, Romo malu rasanya. Kenapa? Di rumah selalu diberitahu itu tidak bermoral. Mengapa saya katakan ini? Ternyata didikan orang tua itu akan berpengaruh kepada anaknya kalau dididik secara baik. Tanamkan itu. Dan ada beberapa hal yang yang Romo sampai sekarang mikir, kenapa saya begini? Oh, ternyata itu dulu ibu saya memberitahu jangan lakukan itu. Dan ternyata berpengaruh sampai Romo sudah tua ini dari kata-kata ibu itu. Makanya didikan orang tua itu penting, mendengarkan didikan orang tua, menurut pada didikan orang tua itu penting, sehingga pada akhirnya ketika ada perintah, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Tidak usah diberitahu, memang tidak akan mau itu, karena tahu itu salah. Karena di rumah selalu dikatakan itu salah. Ya. Jikalau mereka berkata, ayat 11, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Diajak ngerampok maksudnya. Ada kan sekarang anak-anak muda yang melakukan itu? Geng-gengan, mencuri, ngerampok. Kalau anak itu tidak punya benih pendidikan di rumah tangga, akan mudah diikut-ikutkan. Apalagi kalau dia merasa di rumah tidak ada yang memperdulikan. Sosok bapak itu tidak ada. Dia akan mencari penerimaan dari luar. Entah itu bentuk penerimaannya apa. Yang jahat pun akan diikuti. Makanya sekarang banyak tawuran, banyak banyak geng-gengan. Karena orang merasa tidak mendapatkan itu di rumah waktu itu. Nah, kalau di rumah dia sudah mendapatkan, maka perintah ini akan diingat dalam dirinya. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang-orang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang bumi, artinya liang kubur, artinya apa? Melakukan kekerasan. Sekarang anak sekolah bawa pisau, bawa apa, benda-benda tajam ke sekolah, tujuannya apa? Nanti pulang tawuran. Ini karena di rumah tidak mendapat didikan yang benar, dan mungkin orang tuanya sendiri tidak dididik waktu kecilnya. Atau orang tuanya terlalu sibuk. Terus, di samping melakukan kekerasan, ya namanya anak masih muda, darahnya masih bergejolak, mudah saja dipengaruhi begitu. Ya. Ayat 13,
Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah udimu ke tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Artinya ngerampok ini kan. Ada gak anak-anak kecil ngerampok? Ya ada, geng-geng itu ada. Mengambil miliknya orang, melakukan vandalisme, dan lain-lain. Kenapa? Nggak ada didikan. Ayat 15. Hai anakku, jangan engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Bagaimana anak tidak akan mengikut teman sebayanya kalau di rumah tidak pernah diberi didikan? Tidak pernah diberitahu tentang masalah Tuhan, masalah iman, masalah sembahyang. Nggak ada. Apa yang akan dapat menahan batinnya untuk tidak jebol ikut ajakan yang begitu? Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahankanlah kakimu daripada jalan mereka. Mengapa? Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah, kekerasan, pertengkaran, pencurian, vandalisme, perusakan. Tapi kalau anak itu sudah dididik di rumah, nah dia sudah tahu itu salah, saya nggak mau ikut. Ayat 17. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Maksudnya apa? Segala yang bersayap burung. Burung dibentangkan. Itu tuh apa? Untuk menjebak. Menjebak, menghadang darahnya sendiri, dan nanti kan dibunuh mati. Disembelihlah burung itu. Demikian juga kalau kita melakukan hal-hal itu seperti burung kena jebak. Burung kena apa itu? Nah, jaring. Tangkap, jaring penangkap burung. Perangkap. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap. Jadi kita belajar untuk tidak menginginkan milik orang lain. Orang tua harus mengajar itu salah. Supaya apa? Kalau sudah dia besar, dia menjadi orang jujur. Kalau dia bekerja, dia tidak akan mencuri barang yang tidak bukan miliknya. Dia tidak akan menjadi korupsi. Karena sejak kecil diajar jujur. Saya ingat kata-kata Pak Antasari di bawah. Sejak kecil saya diajar orang tua saya jujur, katanya. Dan beliau udah tua sekarang. Ternyata ajaran kejujuran yang kalau menurut Pak Antasari, yang diterima dari orang tua Pak Antasari, ternyata mempengaruhi kejujurannya dia sekarang. Maka kita harus menanam itu di dalam diri, kalau kita orang tua, anak-anak kita. Kalau masih anak-anak, kita harus belajar untuk mendengarkan orang tua kita yang mengajar kejujuran itu. Sebab itu akan menjadi fondasi moral kita. Fondasi akhlak kita, fondasi etika kehidupan kita pada waktu kecil ini. Makanya dikatakan, demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap. Apa keuntungan gelap itu? Ya korupsi, ya mencuri, ya merampok, ya membegal, itu keuntungan gelap. Yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Dengan apa? Dengan membunuh orang yang dirampoknya, orang yang dibegalnya. Atau menjatuhkan orang yang bendanya ingin dimiliki. Nah ini kenapa? Mereka tidak punya fondasi moral. Marilah kita belajar sebagai anak-anak untuk taat pada orang tua, dan sebagai orang tua untuk memberi pendidikan dasar moral, etika, dan akhlak yang baik sejak anak kita muda.
Tuhan berkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.